Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stay choose. Halo Empinesians, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kami dari ICT Department akan menemani Empinesians untuk beberapa menit ke depan. Kali ini, kita akan menjelaskan mengenai setelan cuek yang bisa membuat kita menjadi korban serangan malware. Oke, kita serius ya Empinesians. Apakah Empinesians ingat kejadian sebelumnya yang menyerang kita hingga pekerjaan kita terganggu? Jadi, beberapa saat yang lalu kita diserang oleh malware. Malware itu apa ya? Jadi Empinesians, malware adalah singkatan dari malicious software atau dalam bahasa sederhananya, software jahat yang disebut virus. Ibarat teman yang kelihatannya baik, ternyata dia mencuri data kita. Niatnya bukan bantu kerja, tapi bikin rusak sistem dan mencuri data kita. Apa ya tujuan malware? Jadi Empinesians, tujuan malware yaitu yang pertama, mencuri password dan data penting kita. Kedua, merusak sistem kita. Ketiga, mengontrol laptop kita tanpa izin. Kemudian, dari mana ya malware ini berasal? Jadi Empinesians, malware ini berasal dari yang pertama, email palsu, yaitu email yang mengaku-ngaku sebagai bos atau HRD. Yang kedua, file berbahaya, misalnya dari Word atau Excel yang meminta kita untuk mengaktifkan makro. Yang ketiga, download aplikasi dari situs yang tidak jelas. Ingat ya Empinesians, murah kadang ujung-ujungnya jadi mahal. Kemudian, malware ini juga licik nih Empinesians. Yang pertama, berkedok, misalnya invoice.x atau dokumen palsu. Yang kedua, aktif setelah diklik. Jadi begitu Empinesians mengklik, malware bisa mematikan antivirus dan mencuri data. Jadi, semuanya dimulai dari satu klik iseng atau tanpa disengaja saat lalai maupun mengantuk. Sekarang, mari kita bahas beberapa jenis malware yang perlu Empinesians ketahui. Yang pertama, worm. Mirip dengan virus, tetapi dapat memperbanyak diri dan menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan file host. Kedua, Trojan. Terlihat seperti software sah, tetapi berisi kode berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Ketiga, ransomware. Mengunci file dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Ini bisa sangat merugikan bagi individu dan organisasi. Dibayar pun, tebusannya belum tentu juga data kita kembali. Keempat, spyware. Mengumpulkan data pengguna tanpa sepengetahuan korban, seringkali untuk tujuan pencurian identitas. Kelima, adware. Menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu pengalaman pengguna, serta mengumpulkan data perilaku pengguna.
Berikut adalah contoh jenis malware Emotet. Emotet merupakan malware yang mencuri data keuangan. Target dari Emotet yaitu kantor, rumah sakit, bahkan pemerintah. Kalau MP Nations cuek, siapa tahu Emotet mampir ke laptop MP Nations besok. Jadi, jangan cuek ya MP Nations. Perhatian Indonesia. Kami punya informasi penting. Informasi ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian dari kalian, tapi suatu hari bisa saja menyelamatkan hidup digitalmu. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, ancaman tidak lagi datang lewat senjata atau peluru. Ancaman datang lewat email, lewat file dokumen, lewat satu klik ceroboh. Hari ini, kami menemukan kembali sebuah varian baru dari malware kelas tinggi, EMOTET. Virus ini menyerang lewat file Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan sejenisnya, terutama yang dikirim lewat email dan meminta kamu untuk mengaktifkan makro. Ia bukan virus biasa, ia adalah senjata digital, dirancang untuk merusak, mencuri, dan menghancurkan dari dalam. Kamu mungkin tidak akan pernah menyadarinya, sampai semua filemu terkunci, uangmu lenyap, atau data pribadimu tersebar di internet gelap. Dan saat itu terjadi, sudah terlambat. Itulah kenapa kami bicara hari ini. Karena pencegahan adalah satu-satunya pertahananmu. Simak baik-baik, jangan buka lampiran dari email yang mencurigakan. Jangan aktifkan makro pada dokumen Office sembarangan. Update sistem dan softwaremu secara rutin. Backup data penting ke tempat terpisah. Dan yang paling penting, edukasi orang di sekitarmu. Jika kamu abaikan ini, kamu akan menjadi target. Jika kamu peduli, kamu bisa jadi perisai. Kami adalah Anonymous. Kami sudah bicara, pilihan ada padamu. Karena pada akhirnya, keselamatan digitalmu bukan hanya tanggung jawab kami, tapi juga tanggung jawabmu. Sekarang, mari kita bahas yang namanya phishing. Istilah phishing ini berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Karena pelaku memancing korban menggunakan umpan, yaitu berupa pesan atau tautan palsu. Kemudian, apa saja ciri-ciri email scam atau phishing? Yang pertama, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Hindari email dengan banyak kesalahan tata bahasa, ejaan, atau format yang buruk. Organisasi profesional cenderung tidak mengirim email dengan kesalahan semacam itu. Kedua, sapaan generik. Hindari email yang menyapa Anda dengan Dear Customer atau Dear Valued User, bukan nama lengkap Anda. Sebagian besar lembaga yang sah akan menggunakan nama Anda. Ketiga, permintaan informasi sensitif. Hindari email yang secara langsung meminta Anda untuk memverifikasi detail akun, kata sandi, atau informasi keuangan melalui tautan atau balasan email. Keempat, rasa urgensi yang berlebihan. Hindari klaim seperti akun Anda akan ditutup dalam 24 jam atau segera klaim hadiah Anda sekarang. Kelima, penawaran yang terlalu bagus. Hindari email yang menjanjikan uang dalam jumlah besar, hadiah mewah, atau pekerjaan impian tanpa usaha yang berarti. Dan yang keenam, tautan yang mencurigakan. Hindari tautan yang terlihat berbeda dari URL yang diharapkan saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya atau tanpa mengkliknya. Perhatikan apakah URL mengarahkan ke situs web yang sama sekali berbeda. Kemudian, perhatikan tautan. Tautan yang diberikan yaitu click here to view your message bisa saja mengarah ke situs yang berbahaya, bertujuan untuk mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan yang akan menginstal malware atau mengumpulkan data login. Kemudian, bisa kita lihat alamat email pengirim tampaknya tidak sesuai atau mencurigakan, seperti nancy.levemin@coldwellbankersmove.com.
Nah, selanjutnya, apa itu setelan cuek? Setelan cuek kali ini merupakan gaya hidup digital yang sembrono. Hayo, ngaku deh, siapa nih yang masih stay to Empinesians? Klik email tanpa cek pengirim, buka website aneh dari link sembarangan, isi data pribadi di situs enggak jelas, buka file atau lampiran tidak memastikan formatnya, share password ke orang lain walau teman sendiri, abaikan peringatan antivirus atau update sistem, tinggalin laptop tanpa dikunci. Kemudian, statue ini dapat terlihat dari dampaknya Empinesians. Jadi, apa saja dampak statue? Dampak dari statue yaitu laptop jadi lemot, data-data bocor, akun kantor diambil alih, dan biaya recovery yang tinggi. Jadi Empinesians, sangat penting bagi kita untuk mencegah malware ini menyerang kita. Sebagai contoh pencegahannya adalah yang pertama, menggunakan software antivirus terbaru. Yang kedua, selalu memeriksa link sebelum mengklik link tersebut. Yang ketiga, hindari download dari sumber yang tidak terpercaya. Yang keempat, jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kelima, jangan mengunduh lampiran yang tidak dikenal. Lampiran sering kali berisi malware atau ransomware yang dapat merusak perangkat atau mencuri data Anda. Keenam, jangan membalas email scam. Membalas hanya memberitahu penipu bahwa alamat email Anda aktif, yang dapat mengakibatkan lebih banyak email scam di masa yang mendatang. Ketujuh, jangan memberikan informasi pribadi sensitif. Jangan pernah membagikan kata sandi, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau nomor identifikasi pribadi lainnya melalui email yang tidak terverifikasi. Bank atau lembaga resmi tidak akan pernah meminta informasi ini melalui email. Ini adalah salah satu cara paling umum penipu mencuri informasi. Jika email terlihat aneh atau dari sumber yang tidak dikenal, jangan klik tautan apapun di dalamnya. Empinesians, mulai sekarang, ayo kita mulai stop setelan cuek, mulailah setelan waspada. Keraguan adalah teman terbaik Anda saat berhadapan dengan email yang mencurigakan. Terima kasih atas waktunya Empinesians, selamat bekerja, dan ingat jangan menjadi korban malware.